Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku, kembali lagi bersama Kak Aswar di mata pelajaran tes wawasan kebangsaan khusus untuk kelas kedinasan ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai gambaran-gambaran apa saja yang akan kita hadapi nanti di tes wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kita akan implementasikan ke dalam soalnya ya. Baik adik-adik, kita masuk ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Soalnya di sini mengatakan bahwa seorang politikus memimpin sebuah organisasi besar. Dalam organisasi itu terdiri atas anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai pemimpin yang baik, yang harus dilakukan untuk mencerminkan nilai persatuan Indonesia adalah A. Menggertak jika ada satu anggota yang melakukan kesalahan dengan mengedepankan prinsip sama rata sama banyak. Ataukah B. Penyamarataan kedudukan dan fungsi jabatan anggota dalam organisasi itu. C. Pemimpin harus tegas dalam menjalankan sebuah organisasi agar program kerja dapat terlaksana dengan baik. Ataukah D. Mampu mengedepankan kepentingan bersama dalam organisasi tersebut. Ataukah E. Mundur dari jabatannya jika tidak sanggup untuk memberikan keadilan antar anggota. Nah, pertanyaan seperti ini adik-adik dapat sebenarnya kita persepsikan dengan diri kita sendiri. Oh, ketika saya berlaku sebagai pemimpin, apa seharusnya yang saya lakukan ketika saya akan menghadapi anggota saya yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Untuk menjawab soal seperti ini pula, kita harus menganalisis satu persatu opsinya. Oh, kita lihat opsi yang pertama. A. Apakah seorang pemimpin itu harus menggertak anggotanya jika ada satu kesalahan yang telah dilakukan? Jawabannya tidak ya. Karena pemimpin yang sifatnya menggertak berarti dia memiliki jiwa yang otoriter atau diktator ya. Artinya dia tidak mau melihat anggotanya salah. Yang harus dikerjakan oleh anggotanya adalah hal yang benar. Makanya ketika anggotanya salah perlu untuk digertak. Nah, itu adalah salah satu tipe kepemimpinan yang salah adik-adikku. Jadi seorang pemimpin walaupun ingin menerapkan prinsip sama rata sama rasa, tapi kita tidak boleh senantiasa menggertak jika anggota kita melakukan kesalahan. Justru sebagai pemimpin, kita layaknya memberikan bimbingan dan contoh yang baik untuk anggota yang kita pimpin saat itu ya, anggota organisasi yang kita pimpin saat itu. Nah, kemudian yang kedua adik-adik, di sini bunyi opsinya adalah menyamaratakan kedudukan dan fungsi jabatan anggota dalam organisasi itu. Nah, perlu kita ketahui bersama adik-adikku bahwa sejatinya dalam organisasi kita pasti mengenal yang namanya pembagian kekuasaan dan wewenang. Harus ada pembagian, tidak boleh disamaratakan fungsi jabatan dan kedudukan setiap anggota yang ada di dalam organisasi itu. Mengapa perlu adanya pembagian? Yang namanya juga organisasi adik-adikku pasti perlu yang namanya ketua atau kepala. Kemudian yang kedua perlu yang namanya wakil. Kemudian perlu yang namanya sekretaris. Kemudian perlu yang namanya bendahara. Kemudian pembagian dari organisasi itu sendiri pasti dia terdiri atas beberapa divisi. Nah, ketika kita lihat redaksi opsi Charlie, menyamaratakan kedudukan fungsi jabatan anggota dalam organisasi tersebut, ya artinya kita bisa beranggapan bahwa berarti setiap anggota di dalam organisasi ini semua berperan sebagai ketua, semua berperan sebagai wakil. Walaupun ada pembagian divisi-divisi,
Walaupun di dalamnya terdapat pembagian divisi-divisi, tetapi dia kedudukannya sama rata dengan posisi kedua. Nah, jadi itu tidak benar adik-adikku ya. Jadi opsi Bravo salah, bukan itu jawabannya. Nah, kita lihat lagi opsi Charlie. Pemimpin harus tegas dalam menjalankan sebuah organisasi agar program kerja dapat terlaksana dengan baik. Nah, adik-adikku perlu kita ketahui bersama, memang ketegasan dalam hal kepemimpinan itu perlu untuk diterapkan. Tetapi ingat, setiap orang memiliki tipe kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada kalanya orang yang memimpin dengan cara yang tegas, ada kalanya orang yang memimpin dengan lebih mengutamakan hal-hal yang bijak daripada ketegasannya. Kemudian ada tipe orang yang memimpin secara lembut, namun warganya atau anggotanya suka karena kelembutannya, seperti itu. Artinya, ketika kita ingin memimpin suatu organisasi, pakailah ciri khas kita sendiri dalam hal memimpin, selama kita masih bisa mengkoridori anggota yang kita pimpin itu sendiri. Jadi opsi Charlie salah ya. Kata kuncinya bukan hanya pada kata tegas, karena sejatinya pemimpin itu dia juga harus bijak, dia juga harus lembut dan dan tidak semua anggota dapat kita perlakukan secara tegas adik-adikku. Misalnya seperti ini. Kadang dalam suatu organisasi ada anggota yang patut untuk diperlakukan secara lembut. Misalnya kita adalah seorang laki-laki dan kita memimpin seorang perempuan. Apakah kita harus tegas secara serta-merta atau terus-menerus terhadap perempuan itu? Oh, jelas jawabannya tidak. Akan ada kalanya kita berperilaku lembut dan bijak kepada perempuan yang tadi ya, karena sejatinya kodrat dengan pemimpinnya itu berbeda, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi opsi Delta, mampu mengedepankan kepentingan bersama dalam organisasi tersebut. Ya jelas, ini telah menggambarkan sikap pemimpin untuk mencerminkan nilai persatuan Indonesia, seperti itu. Ya. Mengapa demikian? Dalam hal kepemimpinan, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan bersama. Kita harus senantiasa mengedepankan kepentingan bersama. Nah, artinya, walaupun kebersamaan kita itu terdiri atas latar belakang yang berbeda-beda, tetapi itu harus dilandasi dengan tujuan yang sama pula. Itu maksud dari opsi Delta ya. Maka dari itu jabatannya. Nah, kemudian seorang pemimpin juga tidak boleh lemah dalam memimpin suatu organisasi besar. Artinya, apapun yang terjadi, mundur dari jabatannya itu haruslah menjadi opsi yang paling terakhir. Jadi ketika hanya tidak sanggup untuk memberikan keadilan kepada anggotanya, ya belum tentu mundur dari jabatannya itu dapat dijadikan sebagai alternatif resource, seperti itu ya. Nah, jadi jelas jawaban untuk soal nomor 1 adalah Delta, mampu mengedepankan kepentingan bersama dalam organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.